Makanya keluarlah orang-orang Yahudi saat itu, salah satu pendeta Yahudi keliling ke beberapa rumah yang ada sambil menanyakan kepada mereka, apakah ada dari kalian yang melahirkan seorang anak bayi pada malam hari ini? Dan semua mereka mengatakan tidak. Akhirnya pendeta tadi mengatakan, celakalah kalian, lahir malam hari ini seorang anak yang akan menjadi rasul dan bukan dari golongan kalian para orang Yahudi. Bagaimana seorang rohib atau seorang pendeta tadi tahu bahwa lahir seorang nabi? Karena dia melihat cahaya yang luar biasa di malam sebelum subuh. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya diasuh oleh Siti Aminah selama 1 tahun. Dalam 1 tahun berikutnya datanglah Halimah As-Sa'diyah, datang untuk memberi ASI kepada Rasul dan memberi pelajaran tentang bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad dibawa ke kampung Sa'ad, kampungnya Halimah, yang notabene Halimah dulunya adalah seorang yang sangat miskin dengan kehidupan yang sangat sederhana, dan dia memiliki onta yang sudah hampir mati karena kekeringan, kambing-kambingnya tidak bisa menghasilkan susu, dan semuanya menjadi sangat baik. Kambing-kambing itu bisa memproduksi susu dengan baik dan jumlah mereka semakin luar biasa sehingga Halimah tidak bisa mengumpulkan mereka di kandangnya, dilepas di luar karena saking banyaknya kambing yang ada. Semua berkah adanya Nabi Muhammad SAW di rumah Halimah Sa'diyah yang saat itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi, masih berusia satu tahun. Setelah itu Halimah menjaga Nabi Muhammad SAW lebih dari menjaga anaknya sendiri. Usia 5 tahun Nabi Muhammad dikembalikan ke Siti Aminah. Setelah kembali di Siti Aminah, Rasul dijaga dengan sangat luar biasa. Di saat itu Siti Aminah ingin memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada kakek dan paman-pamannya yang ada di Madinah. Maka mengadakan perjalanan Siti Aminah dan seorang pembantunya ke Madinah, dan setelah beberapa hari di Madinah, Rasulullah SAW ketika pulang kembali ke Mekah, Siti Aminah wafat di satu tempat yang dinamakan Abwa, dan dari situ Rasul kembali dengan pembantunya hingga ketika Abdul Muthalib kakek Rasul SAW melihat Rasul hanya kembali dengan pembantunya, dia pun bertanya, kemana menantu saya, kemana ibu Muhammad SAW? Si budak tadi mengatakan ibunya telah wafat di tengah jalan di kota Abwa. Maka Abdul Muthalib mengatakan saat itu, sejak saat ini dia akan menjadi anak saya. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa seorang Abdul Muthalib adalah orang yang kalau bahasa kita saat ini dikatakan sebagai orang yang crazy rich atau tajir gila, orang yang sangat berduit. Ketahuilah waktu Abrahah datang untuk menghancurkan Mekah, sempat merampas 200 ekor onta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. 200 ekor onta, jika satu onta dihargai 50 juta, maka dari onta saja Abdul Muthalib memiliki harta sekitar 10 miliar kalau uang sekarang. Belum lagi uang dinarnya dan belum lagi pekerjaannya yang luar biasa. Abdul Muthalib adalah seorang yang sangat kaya raya. Maka diasuhlah Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Tidak akan pernah seorang Abdul Muthalib makan di malam hari, di siang hari, atau ketika sarapan, kecuali Nabi Muhammad harus duduk di sebelahnya. Semua makanan yang tersaji di atasnya, di atas meja itu harus ada Nabi Muhammad di sebelahnya, dan apapun makanan yang terbaik itu akan diambil untuk diberikan kepada cucunya yang tercinta, yaitu seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi sangatlah jauh panggang dari api. Jauhlah sangat-sangat salah kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak terurus ketika disayang oleh Abdul Muthalib. Bahkan yang kita ketahui bahwa Abdul Muthalib menjaga Nabi Muhammad SAW dengan penjagaan yang lebih dari bagaimana Abdul Muthalib menjaga kepada anak-anaknya. Belum lagi satu kisah ketika Rasul SAW bermain di sekitar Ka'bah. Orang-orang Mekah yang sangat mencintai Abdul Muthalib saat itu, mereka meletakkan satu karpet khusus untuk Abdul Muthalib, di mana itu seperti singgasana beliau, dan tidak ada satu orang pun yang boleh dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk duduk di karpet itu, karena itu khusus bagi seorang yang sangat dicintai oleh warga Mekah, yaitu Abdul Muthalib, di mana warga Mekah merasa hutang budi dengan beliau, sebagaimana mereka melihat 30 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib lah yang berani untuk menghalau pasukan gajah milik Abraha. Rasul SAW yang berusia 6 tahun saat itu yang masih kecil berlari-lari sekitar Ka'bah, lalu
dengan polosnya Nabi Muhammad duduk di karpet Abdul Muthalib. Maka orang-orang yang melihat fenomena ini, mereka berdiri dan berteriak mengatakan, wahai anak kecil, berdirilah kamu dari tempat itu, karena tempat itu khusus bagi Abdul Muthalib. Nabi Muhammad hanya melihat dan tidak berdiri dari tempat itu. Maka mereka semua pun takut kalau Abdul Muthalib tahu bahwa singgasananya atau tempatnya yang nempel di Ka'bah tadi diduduki oleh seorang yang selain beliau sendiri. Ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kegaduhan yang ada, maka Abdul Muthalib melihat dan mengatakan apa yang terjadi. Mereka semua terdiam dan ada satu orang yang beranikan diri mengatakan, ada satu anak yang berani duduk di tempat yang telah disediakan untukmu, wahai Abdul Muthalib. Siapa dia? Ketika Abdul Muthalib melihat kepada Nabi Muhammad dan tahu bahwa yang duduk di atasnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memerah pipi Abdul Muthalib, marah, bukan marah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi marah kepada semua orang yang ada di sekitar Ka'bah sambil mengatakan, dauh, tinggalkan dia. Karena ini anak saya, hada ibni, ini anak saya. Siapapun tidak boleh duduk di tempat ini kecuali kalau yang duduk adalah putra dari Abdillah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mereka memuliakan Rasul saat itu, justru melihat bagaimana sayangnya seorang Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad yang memberikan seluruh yang terbaik untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tempat duduk yang tidak boleh diduduki oleh seorang Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tidak boleh diduduki oleh Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak boleh diduduki oleh Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang juga tidak boleh diduduki oleh Abu Lahab bin Abdul Muthalib, yang semua anak dari Abdul Muthalib dilarang duduk di atasnya. Akan tetapi ketika yang duduk adalah seorang anak kecil yang bernama Muhammad bin Abdillah, kakek yang sangat mencintainya mengatakan dauh. Beliau marah kepada semua orang yang melarang Nabi Muhammad dan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa cintanya seorang Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.